Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMA Negeri 3 Banjarmasin, Bapak Haji Zaini Zuhdi, SPD MM. Yang terhormat Bapak Kepala Tata Laksana Sekolah SMA Negeri 3 Banjarmasin, Bapak Ega Perdana Suryanata Eskom. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Sri Artati Indriasari SPD, yang hari ini selaku narasumber kita pada kegiatan diseminasi budaya positif. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bidang Humas, Bidang Sarana dan Prasarana, seluruh Dewan Guru yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh mubarakah ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Artati Indrasari SPD. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bergerak. Hadirin dimohon berdiri. Wow.
dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya, sambutan dari Kepala SMA Negeri 3 Banjarmasin kepada Bapak Haji Zaini Zuhdi SPD MM dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi amma ba'd. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu kehormati, kepala usaha, Bapak Ibu Wakasek, Ibu-ibu, staf dan karyawan tiba masing-masing yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa menghadiri sebuah kegiatan yang sangat bagus, yaitu diseminasi budaya positif. Lupa salawat dan salam kita akan buat Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah, hari ini mari kita dengar secara bersama-sama inspirasi budaya positif ini, karena kalau saya bicara kemanjangan nih, akhirnya saya diseminasi. Sekaligus diseminasi budaya positif ini saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, untuk mengambil keberkahan dan kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Ruhansa, kepadanya dipersilakan. Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Dengan pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara pembukaan kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita tutup bersama dengan mengucapkan hamdalah. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memanfaatkan waktu dengan baik ya, kita langsung saja memulai acara kita, kegiatan diseminasi budaya positif. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Sri Artati Indrasari SPD untuk menyampaikan pemaparan materinya. Para beliau dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hari ini saya diberi kesempatan untuk melakukan diseminasi atau penyebaran informasi positif
di sekolah kita tercinta ini. Bapak Ibu, mungkin ada yang tahu apa itu budaya positif? Mungkin ada yang pernah dengar sebelumnya? Gak pernah dengar? Masa? Apa Bapak? Terima kasih yang terhormat Ibu Sri Artati Indrasari SPD. Berkaitan dengan tema hari ini sangat menarik. Pertanyaannya adalah budaya positif itu apa? Sepengetahuan saya adalah budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang berulang-ulang yang berkaitan dengan ke arah yang lebih baik, positif. Jadi budaya ini berkaitan yang dilakukan seseorang secara berulang-ulang, tentunya ini nanti menjadi karakter atau membudaya pada kehidupan sehari-hari, sehingga dari yang biasanya tidak baik karena dibudayakan berulang terbiasa untuk lebih baik. Itu menurut saya. Terima kasih. Atau ibunya ada yang tambahkan? Kalau Pak Suma tadi menjelaskannya kan lengkap ya. Pokoknya kebiasaan yang positif. Misalnya apa? Di sekolah kita ada enggak? Nah, misalnya apa? 5S, salam, sapa, senyum, santun, sopan dan santun. Ada lagi selain 3S? Ibu Jana. Silakan Bu. Kalau boleh mengulang sedikit, mungkin bisa saja seperti penanaman positif baik tutur kata kita di lingkungan sekolah, terus bagaimana kita membudayakan positif itu bukan hanya sekedar dari gurunya saja, tetapi juga untuk anak-anak di sekolah. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu untuk responnya. Memang itu nanti yang kita bahas terkait dengan kebiasaan positif di sekolah kita. Ingat bahwa isi sekolah kita nggak melulu cuma kita aja gurunya, tetapi yang utama subjek dari pekerjaan kita ini kan ada siswa. Dan ingat kalau menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru mengajar itu intinya ada tiga, bukan tiga, yaitu murid, dan murid. Jadi satu murid ini bernilai 3. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan itu selalu mengimbas pada murid. Apapun yang kita lakukan itu tujuannya ya untuk membentukkan karakter murid itu tadi. Nah, Bapak Ibu, sebelum mulai kita kan habis makan nih, lemes-lemes dulu ya. Kita olahraga sebentar. Pak Agus bisa di depan bantu. Kita ikuti Bapak Ibu, silakan berdiri. Saya ikuti gerakannya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini seperti pertanyaan. Kita kembali lagi kepada ya. Sudah berkeringat. Kembali lagi seperti yang saya tanyakan tadi. Apakah budaya positif sudah diterapkan di sekolah kita? Sudah. Contohnya tadi adalah 5S. Kemudian ada Bu Jana beri contoh perkataan yang baik, perbuatan yang baik, ya kan? Lalu kalau kita lihat ada agenda rutin sekolah kita, meskipun pelaksanaannya masih belum maksimal ya, kayak sholat berjamaah. Lalu setiap pagi juga dimulai dengan membaca Al-Quran. Nah,
itu memang termasuk budaya positif. Tetapi sebenarnya apa sih budaya positif itu, Bapak Ibu? Nah, budaya positif ini berkaitan dengan disiplin positif. Seperti yang Bapak Kepala Sekolah tadi sebutkan, bahwa kalau budaya positif, kebiasaan-kebiasaan yang bernilai baik itu identik dengan disiplin. Nah, kalau diperhatikan, disiplin itu apa? Nah, umumnya disiplin arti katanya itu dari bahasa Latin yaitu disiplina. Disiplina itu ternyata artinya belajar, ya. Tetapi dia memiliki akar kata yaitu disiple, yang artinya adalah murid atau pelajar. Disiple, murid atau pelajar, maknanya sebenarnya untuk menjadi seorang murid atau pelajar itu harus tahu sebenarnya tujuannya belajar itu apa. Karena di sini pelajar atau murid itu berarti juga pengikut. Jadi sebenarnya kalau kita nih sebagai murid, kita harus tahu kenapa kok kita mengikuti hal itu. Sebenarnya kalau dikembalikan lagi ke murid ini juga harus tahu, atau siswa kita nih sebenarnya harus tahu kenapa sih kok dia itu sekolah, kok dia itu harus menunjukkan PR, kok dia itu nggak boleh datang terlambat. Jadi jangan cuma jadi siswa itu harus, nah seperti itu ya Bapak Ibu ya, harus atau tidak boleh datang terlambat. Tetapi tidak dijelaskan kenapa dia nggak boleh datang terlambat. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong tentang disiplin, ini memang harus paham betul. Kenapa sih murid kita itu disebut murid? Atau kita harus bisa mengembangkan anak-anak kita potensinya sebagai murid dalam tanda kutip. Karena murid itu tadi artinya adalah pengikut. Jadi dia menjadi pengikut yang bagaimana yang kita harapkan. Pengikut yang seperti apa yang diharapkan. Makanya di sini ada kata-kata untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Kalau kita maknai sekarang, dia harus tahu betul kenapa dia harus mendengarkan materi itu, belajar. Anggaplah kalau di kelas harus belajar matematika, harus belajar geografi. Nah, dia harus paham benar kenapa, sehingga dia termotivasi dengan sendirinya. Jadi ada motivasi dalam diri dia yang muncul, atau kita sebut sebagai motivasi intrinsik. Itu yang penting. Karena sebenarnya budaya positif nantinya itu diharapkan muncul motivasi yang ada di dalam diri murid-murid kita atau individu. Motivasi dalam dirinya sendiri, bukan berdasarkan dari luar. Dengan disiplin akan membuat seseorang untuk bisa menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana kita bisa mengontrol diri, kemudian bagaimana kita bisa menguasai diri, kemudian bagaimana kita bisa memilih suatu tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini atau kita hargai. Nah, di situ ada istilah nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Ini hanya mengingatkan. Ya, next slide. Ini ya Bapak Ibu, diingatkan bahwa kita sebagai pendidik, tujuan kita yang utama adalah menciptakan
anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, terutama nilai-nilai kebajikan, dan memiliki motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Kita lebih mengecilkan adanya motivasi ekstrinsik. Jadi sebenarnya kita mengajar bukan hanya transfer ilmu saja, tapi yang penting adalah kita juga transfer adab, kemudian etika, kemudian kita juga berusaha mengembangkan potensi yang dimiliki anak, tetapi anak ini dengan sendirinya mau mengembangkan diri karena motivasi dalam dirinya. Itu sebenarnya yang utama. Kemudian kalau ada kata-kata nilai-nilai kebajikan universal, sebenarnya apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Kalau yang ibu tahu nilai-nilai kebajikan itu misalnya apa? Kalau yang kita di dalam kelas atau bapak-bapak yang tergolong nilai kebajikan, misalnya apa? Iya Pak, silakan. Pak Ikram katanya. Misalnya apa Pak nilai kebajikan? Salah satu contoh aja nilai-nilai kebajikan yang biasanya kita terapkan di kelas apa? Baca doa sebelum belajar maksudnya. Iya, baca doa sebelum belajar. Makasih Bapak. Baca doa sebelum belajar. Ada lagi? Nilai kebajikan lainnya yang bisa kita terapkan di kelas, Bapak Ibu. Jujur. Iya, Ibu silakan. Membersihkan kelas atau ruangan sebelum pembelajaran atau pada saat pembelajaran. Nah, kalau kita ambil membersihkan kelas pada saat pembelajaran atau membersihkan kelas itu harus bersih. Ada nilai-nilai dasarnya. Apa dari nilai-nilai membersihkan kelas itu? Yang pertama apa? Nilai apa? Ada tanggung jawab di situ. Kemudian ada nilai apa lagi? Gotong royong. Kemudian kerjasama atau gotong royong tadi masuk kerjasama ya. Kemudian seperti yang tadi Bapak sebutkan, jujur. Jujur itu sudah nilai yang mendasar, ya kan? Jujur biasanya bisa diaplikasikan dengan ulangan ya, kan gitu kan? Berusaha mengerjakan tugasnya sendiri, nggak nyontek-nyontek teman. Meskipun tadi ada asas gotong royong, ya kan? Tetapi kan kita harus bisa menempatkan kapan gotong royong, kapan kita jujur. Karena kalau kita ngomong sama anak-anak itu dibolak-balik Bapak Ibu. Kenapa kalau ulangan itu nggak boleh gotong royong? Kan kita anak-anak P5 Bu kan gitu ya. Nah, itu yang harus dijelaskan. Makna sebenarnya gotong royong itu pada saat kapan dan jujur diterapkan juga pada saat kapan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari beberapa nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang hendak dicapai. Banyak. Tadi beberapa sudah yang sebutkan. Ada nilai keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran. Seperti sering kan kita ini ada larangan, dilarang merokok, ya kan? Di sekolah kan dilarang merokok, apalagi siswa. Nah, kalau paham dilarang merokok ini sebenarnya nilai apa yang terkandung di situ? Kenapa kok ada larangan nggak boleh merokok di sekolah untuk anak-anak SMA? Kira-kira nilai apa, Bapak Ibu? Keselamatan, kesehatan. Nah, itu yang penting yang kita harus tunjukkan ke anak. Jangan cuma larangan aja, tetapi makna itu yang kita harus jelaskan. Sama juga dengan kenapa sih kok kita harus pakai helm, ya kan? Padahal helmnya nggak keren misalnya gitu, nggak kelihatan rambutnya, nggak kelihatan jilbabnya misalnya gitu kan. Atau kalau dia pakai topi nggak bisa kelihatan, nggak bisa pakai topinya. Tetapi ada penanaman nilai keselamatan di situ. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak. Bahkan ada komitmen, bela diri, kesabaran, keamanan juga, dan masih banyak lagi. Nah, semua nilai-nilai kebajikan universal itu sering sekali kita bahas Bapak Ibu, terutama 2 tahun terakhir.
ya kan? Itu yang kita tanamkan ke anak-anak dan semuanya tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Karena kalau kita lihat profil pelajar Pancasila, ini adalah semua nilai-nilai universal semuanya. Dan diakui, kalau kita ngomong universal itu berarti semuanya tahu, seluruh semesta tahu bahwa inilah hal-hal yang positif. Jadi sebenarnya pendidikan kita mendidik anak, menuntun anak menjadi manusia itu yang berkarakter. Dalam artian minimal anak-anak itu memiliki karakter seperti ini, tercermin dalam perilaku dia sehari-hari. Bagaimana dia bisa berkolaborasi atau kerjasama atau bergotong royong. Kemudian juga, nah ada kebiasaan kita sholat zuhur berjamaah, itu kan sebenarnya adalah implikasi dari tindakan anak-anak atau perwujudan anak-anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh. Bapak Ibu, kita bikin permainan ya, berpartner, berdua-dua. Yang nggak ada pasangannya cari pasangannya. Ya, pokoknya berdua-dua. Ya, silakan berpasangan. Siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B. Nah, permainannya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan adalah buka. Nah, yang harus dipahami adalah pian dengan teman atau partner, yang satu jadi A, yang satu jadi B. Lalu yang A dulu ya. Yang A, ini nanti saya kasih waktu permainannya 30 detik. Yang A ini menggenggam tangannya mengepal sesuatu, tetapi sesuatu di dalam yang pian genggam ini adalah hal yang sangat berharga. Pokoknya pian harus menggenggam erat-erat, gak boleh lepas. Karena ini berharga, ini hidup pian, anggapnya begitu, ya. Tetapi partner pian yang B ini tugasnya adalah berusaha membuka kepalan tangan pian. Nah, iya. Caranya terserah, boleh dikitik-kitik. Saya cari partner, kalau bisa yang ya semurim lah. Nanti kayaknya dikitik-kitik ya, boleh dikitik-kitik, boleh dimarahi. Marahinya acting ya, yang boleh dimarahi. Kemudian iya. Atau kalau lagi berbaik hati juga boleh di apa namanya? Iya dibujuk. Nanti tak beliin bakso setelah ini. Kayak gitu. Pokoknya pian berusaha supaya tangan teman pian ini terbuka. Kita mulai ya Bapak Ibu. Waktunya sampai jadi A dulu, tentukan sampai jadi A, sampai jadi B. Sudah bisa terbuka ya sudah. Sudah Bapak Ibu. Nah, kita sudah selesai. Ingat, siapa yang nggak berhasil, siapa yang berhasil. Ya. Nah, sekarang kebalikannya. Tadi kalau yang B tugasnya membuka, sekarang B yang mengepal, A yang berusaha sekuat tenaga membuka kepalan tangan B-nya. Balik. Itu yang harus diantisipasi. Kenapa kok pian membuka kepalanya, atau kenapa kok B membuka kepalanya, atau sebaliknya? Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Kenapa? Apa alasannya? Ada yang bisa aja nggak? Tahan dikritik misalnya gitu. Atau ada yang ngasih tahu kenapa Pak, kenapa kok bisa membuka kepalanya? Karena kepala dia lebih berharga lagi. Kayaknya nanti menteri bisa deh bertahan ya, bisa bertahan, terbuka. Geli mbak, oh nggak tahan geli dibuka. Ada nggak yang bertahan tidak bisa buka? Oh, Ibu Rita dulu, Ibu Rita dulu pak.
Tapi Bu Rita. Dibuka tadi karena kurang besar buat apa namanya, kurang kuat tawarannya kurang besar. Energinya kurang besar, tawaran untuk membuka pun iya nggak menggiurkan, jadi tetap aja tertutup. Kalau Pak Sukma kenapa Pak? Kami tertutup, keduanya saling mempertahankan. Karena semakin kami kukuh, maka silaturahmi dan rasa itu makin bergairah. Rasa penasaran kita itu semakin kuat Ibu. Nah sehingga dari ikatan semacam ada gaya tarik sendiri, maka keakraban itu lebih akrab gitu ternyata. Ada tantangannya. Itu yang hikmah yang kami dapat. Terima kasih. Ya, akan terus berusaha untuk membuka sekuat tenaga apa yang disembunyikan oleh di kepala tangan Bapak Sukma, dan itu sangat tidak berhasil karena akhirnya menyerah bahwa itu ada rahasia pribadi Sidin, mungkin sesuatu penting dalam hidupnya sehingga dia tidak boleh tahu apa yang disembunyikannya. Berarti menghargai privasi Pak Sukma ya Pak. Oh ya, pertanyaan ketiga. Siapa yang sesungguhnya memegang siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Nah, tadi yang kalau jadi jelas kontrolnya adalah Pak Eka, ya kan? Sudah disebutkan karena beliau lebih, nah yang gitu. Tetapi antara Pak Sukma dengan Pak Muntana masing-masing mengontrol dirinya sendiri-sendiri untuk bukan tidak berusaha membuka, ya kan? Masing-masing sudah berusaha membuka, tetapi kemudian ada keputusan untuk menghargai privasi masing-masing. Dan ada juga yang tidak bisa buka karena memang nggak harus dibuka, tawarannya nggak ada apa-apanya, ya kan? Nggak menarik. Nah, ini sebenarnya kenapa Bapak Ibu? Ya, jawabannya sebenarnya siapa yang mengontrol ya? Yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Ini memang tergantung apakah kita mau membuka atau menutup tangan kita, itu tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Terutama kebutuhan dasar kita. Seperti tadi, kalau kebutuhan dasar Dedi itu bisa dikatakan kebutuhan dasarnya adalah bukan apa yang dia miliki, tetapi apa yang dia alami, terutama di tempat kerjanya. Sedangkan kalau Pak Sukma dan Pak Muntana, kebutuhannya adalah kenapa dia tetap mengepal, karena inilah yang penting, dasar dari kehidupan kami yang penting. Ada sesuatu yang lebih, yang orang lain nggak boleh tahu, dan macam-macam. Nah ini yang kita sebut sebagai nanti adalah motivasi. Setiap orang itu punya atau melakukan tindakan itu pasti ada alasannya. Alasannya didasari pada motivasi. Apa itu motivasi? Dan kita bahas. Ada dari motivasi hukuman penghargaan dan restitusi. Mungkin yang agak baru, yang mungkin baru yang dengar adalah restitusi. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, atau menghargai diri sendiri. Adalah motivasi ini yang kita kenal sebagai motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Kita nggak mengaruhi siapa-siapa. Yang penting kita lakukan, ya, karena kita maunya seperti ini dan ada nilai yang kita lakukan. Itu motivasi intrinsik. Tetapi banyak kan kalau kita lihat nih, ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti anak-anak kita nih, ya kan? Bisa jadi anak-anak yang datang supaya nggak terlambat itu supaya nggak dihukum, kan begitu kan Bapak Ibu? Jadi bisa kita golongkan motivasi dia ke sekolah nggak dapat hukuman itu menjadi motivasi ekstrinsik. Tetapi kalau kita pelajari lebih jauh, kita perlu tanya ke dia, selain supaya nggak dapat hukuman, ada apa? Kok kamu rajin banget pagi terlambat? Apa pagi nggak terlambat? Sungsung gitu ya? Ada apa?
kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ada juga yang seperti itu. Ya, terkadang sama dengan kita ya. Kita kayak saya aja, saya takut banget kan kemarin itu kalau menjaga itu kotor. Kenapa? Takut dibikin TikTok bapak kan gitu kan. Jadi dibersih-bersihkan kan gitu. Itu sebenarnya juga motivasi, tapi motivasi ekstrinsik, ya kan? Dari situ mungkin nanti akan memicu kita supaya tanpa dibikin atau tanpa supaya nggak direkam juga, supaya nggak banyak nyamuk atau supaya yang lain-lainnya supaya nyaman, itu berarti motivasi intrinsik. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Yang nomor 3 Bapak Ibu, yang intrinsik tadi, yang dari dalam siswa, yaitu untuk menjadi orang yang mereka ingini, menjadi diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi penting sekali Bapak Ibu kita itu lebih kayak mengingatkan ke anak-anak nilai-nilai kebijakan apa atau kebajikan apa yang masih mereka pegang. Terkadang mereka ini hanya apa-apa takut dihukum, nanti diomongin teman-teman, nah, seperti itu. Nah, motivasi seperti ini memang tidak semuanya abadi dan tidak semuanya negatif, ada juga yang positif, tetapi biasanya bekasnya kurang lama. Ada istilah dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu kalau kalian lihat di sini ternyata kita selain kadang memberi sanksi atau hukuman ke anak-anak, ternyata penghargaan itu juga bisa menjadi hukuman buat mereka. Loh, kenapa kok bisa penghargaan menjadi suatu hukuman? Ternyata kalau kita lihat menurut Alfi, ya, dia mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman itu sebenarnya adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan atau memiliki potensi untuk menghancurkan pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, di sini ada beberapa tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama. Istilahnya kadang itu nilainya sama. Kita memberi penghargaan, memberi hukuman itu sebenarnya sama-sama. Ada anak yang senang dikasih hukuman, ada yang nggak nyaman dikasih hukuman, tetapi ada juga anak yang tidak nyaman dikasih penghargaan. Kenapa? Ada juga anak yang tidak senang melihat seseorang atau temannya diberi penghargaan. Nah, ini yang kita namakan bahwa penghargaan itu seolah-olah menjadi hukuman. Karena tidak semuanya penghargaan itu istilahnya membanggakan atau menyenangkan semua orang. Karena kita tahu yang diberi penghargaan itu kan nggak semua orang kan, hanya orang-orang tertentu saja kan. Nah, ketika kita memberi penghargaan terhadap siswa tertentu, ada siswa yang tidak mendapat penghargaan itu, kadang dia merasa, loh, kok aku nggak dapat ya? Akhirnya dia menjadi malas. Nah, itu adalah istilah dihukum oleh penghargaan. Ya. Pengaruh jangka panjang dan pendek suatu penghargaan. Ada penghargaan yang dianggap tidak efektif, kemudian ada penghargaan yang malah merusak suatu hubungan. Misalnya Bapak Ibu, penghargaan yang nggak efektif itu apabila ketika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek, kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, kita senantiasa berharap mendapat penghargaan itu lagi. Kita pun jadi tidak menyadari bahwa tindakan baik yang kita lakukan karena kebiasaan kita melakukan itu sebenarnya ada penghargaan. Kalau nggak ada penghargaan, ngapain kan gitu. Nah, itu yang dikatakan bahwa penghargaan menjadi tidak efektif. Karena itu tadi tidak menumbuhkan motivasi di dalam diri orang atau intrinsik. Jadi orang hanya melakukan supaya dapat penghargaan saja. Sedangkan yang kedua, penghargaan yang merusak hubungan itu ketika ada seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain merasa iri dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Ini seolah-olah yang memberi penghargaan ini memunculkan sifat lain dari orang itu. Makanya kadang kita perlu berhati-hati kapan kita memberi penghargaan, kapan pula kita memberi hukuman. Kalau bisa tidak ada hukuman itu, ya. Itu nanti juga kita bahas.
Kemudian ada penghargaan yang mematikan kreativitas, penghargaan yang mendukung, dan motivasi dalam diri atau intrinsik. Penghargaan yang mematikan kreativitas ini biasanya rata-rata nggak diharapkan sama orang-orang kerja seni. Mungkin Pak Ikram lebih tahu. Biasanya kalau di bidang seni, semakin ada penghargaan, biasanya hasilnya itu semakin nggak artistik atau nggak jiwa seninya itu nggak kelihatan. Kenapa? Karena orientasinya dia itu supaya disukai banyak orang dan menang, dapat penghargaan aja. Bisa kita lihat Bapak Ibu ya, kalau misalnya penyanyi yang menang berdasarkan pilihan itu kadang juga biasa-biasa aja suaranya, tapi penampilannya yang oke, misalnya seperti itu. Ya, makanya untuk penghargaan di bidang seni ini cenderung istilah mereka malah mematikan kreativitas seninya. Karena nanti orang bikin sesuatu itu terpaku sesuai dengan kriteria penilaian agar dapat penghargaan itu. Jadi tidak bebas dia berkarya atau berseni. Sedangkan ada penghargaan menghukum. Nah, ini yang baru saya sadari bahwa ternyata ranking di kelas itu seolah-olah bisa menjadi hukuman bagi anak-anak yang tidak mendapatkan ranking. Kita sih selama ini dulu senang aja ya. Sudah pasti apalagi anak itu memang sungguh-sungguh belajarnya, lalu dia masuk ranking, memudahkan kita, memudahkan dia untuk mendaftar manapun, ya kan? Makanya pada kurikulum Merdeka itu kan tidak ada rankingan Bapak Ibu, karena dianggap ranking itu hukuman bagi anak yang tidak bisa masuk ranking, istilahnya gitu. Padahal anak yang nggak bisa masuk ranking ini bukan anak yang nggak pinter, ya kan? Bisa jadi dia kan pinternya di bidang lain. Karena banyak kecerdasan pada saat ini, nggak melulu kognitif saja, ya kan? Tetapi bisa juga di bidang seni, kreativitas yang lainnya. Tetapi yang utama adalah kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri dan juga siswa untuk memunculkan motivasi dalam diri kita atau intrinsik kita. Itu yang utama, Bapak Ibu. Next. Ini ada beberapa teori motivasi, ini yang tadi ya. Nah, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kalau kita kelompokkan tadi, setelah kita ngomongin soal motivasi tadi ya Bapak Ibu, ada dua macam motivasi, yaitu eksternal dan internal. Contoh yang eksternal tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu kan motivasi dari luar atau eksternal. Sedangkan yang tergolong motivasi internal itu apa yang kita inginkan atau apa yang kita hargai dalam diri kita, atau apa nilai-nilai yang kita percaya bahwa ini loh yang harus kita pertahankan, yang harus kita pegang, seolah-olah menjadi prinsip kita. Itu masuk nilai motivasi intrinsik. Pada internal atau intrinsik ini diharapkan tidak ada lagi yang namanya hukuman maupun pemberian penghargaan. Karena hukuman, kalau ada hukuman pasti ada penghargaan, atau sebaliknya, kalau ada penghargaan berarti pasti ada hukuman. Sebisanya dihindari. Kalau memang anak itu menonjol, kita mengapresiasi aja, mengapresiasinya dengan memuji, kemudian dengan kita menyuruh anak-anak itu berbagi. Karena pinter itu nggak bisa dimakan sendiri atau diambil sendiri, dia akan ketahuan menjadi baik atau menjadi kreatif, menjadi pintar jika dia bisa berbagi dengan yang lainnya dan yang utama mendatangkan manfaat buat yang lainnya. Pintar saja tapi nggak bermanfaat ya percuma, kan begitu Bapak Ibu. Nah, motivasi internal ini nanti yang kita sebut sebagai restitusi. Jadi restitusi adalah suatu kegiatan yang kita itu kayak nggak boleh menghukum anak, ya. Tetapi kita lebih menonjolkan atau menyadarkan anak ada motivasi internal anak. Motivasi internal anaknya itu apa? Tadi ya kita yang bertanya kemudian satu-satu, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa yang sudah ditanam dalam diri dia. Nah, sekarang saya mau mengenalkan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini umumnya disebut sebagai
kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Pian-pian ini kalau di kelas ngajar nih, ada nggak bikin kesepakatan dengan anak-anak? Entah di awal pembelajaran atau di akhir pembelajaran, ada kan? Nah, misalnya kegiatan kesepakatan kelasnya seperti apa? Ada Bapak Ibu yang mau sharing? Iya, ada kan? Atau begitu kita masuk tahun ajaran, ya sudah kita perkenalan, sudah ngajar begitu saja? Atau ada kayak kegiatan yang menurut Pian itu adalah kesepakatan atau keyakinan kelas? Nah, nanti akan saya bahas kenapa kok dipilih dengan kata keyakinan bukan kesepakatan. Ibu silakan. Membeli nilai plus untuk anak-anak yang menjawab pertanyaan setiap kali saya tanya. Itu untuk memberi report atau biar menjawab setiap kali saya tanya. Itu aja kesepakatan dari saya, dan saya masih menerima tugas apapun yang dia kerjakan meskipun terlambat. Saya lebih suka ya bukan mengajari dia untuk terlambat, tetapi masih tetap saya terima meskipun terlambat. Tertentu nanti nilainya lain dengan yang mengumpulnya lebih tepat. Itu saja. Iya, setiap kelas yang saya ajar. Contoh dari Budia seperti itu ya Bapak Ibu. Ataukah ada yang lain? Jadi Budia di awal pelajaran menjelaskan ke anak-anak, kamu harus mengumpulkan tugas. Kalau ada tugas, meskipun terlambat tetap diterima. Yang penting ada tugasnya kan gitu ya. Kemudian tadi apa Bu? Nah, kalau dia aktif di kelas dengan bertanya, pasti dikasih nilai plus. Yang lainnya Bapak Ibu? Misalnya ada yang bikin kesepakatan di kelas nggak boleh makan, nggak boleh tidur, atau oh silakan buka HP. Nah, nggak bisa lagi nggak tidur, biar saja tidur. Mendingan tidur daripada berkelana kemana-mana gitu. Nah, ya. Sebenarnya apa yang dilakukan Budia lalu disosialisasikan ke siswa. Kalau Budia sendiri yang ngomong, nanti kalau pas pelajaran bahasa Indonesia, siapapun yang rajin tanya saya kasih nilai plus. Ini menumbuhkan motivasi intrinsik atau ekstrinsik Bapak Ibu. Kalau dikaitkan dengan motivasi tadi. Ekstrinsik. Di luar. Motivasi dari dalam atau dari luar? Dari luar. Kalau dari luar berarti Eksternal, ekstrinsik. ekstrinsik atau eksternal sama. Nah, seperti ini sebenarnya waktu Budia ngasih anak-anak kesepakatan itu ada yang membantah nggak? Atau nurut-nurut aja? Nah, anaknya nurut-nurut aja. Dengan istilah lain, apa yang dikatakan oleh Budia, anaknya sepakat aja. Nah, anaknya sepakat aja. Karena ya sudah wis nurut, kan yang ngasih nilai Budia, yang gitu ya. Kalau nggak nurut berarti nggak dapat nilai. Nah, kata sepakat sebenarnya Bapak Ibu itu adalah persetujuan antara dua orang. Kalau yang sepakat atau yang mengusulkan kesepakatan itu cuma gurunya saja, itu sebenarnya belum bisa kita sebut sebagai kesepakatan kelas, tetapi aturan yang diterapkan oleh guru di kelas itu. Kita kan sering kan seperti itu. Jadi begitu masuk jebret di kelas, lihat kelasnya kacau, ya sudah deh, sekarang pokoknya kalau pelajaran geo nih yang tidur akan saya hukum, saya anggap nggak masuk, misalnya seperti itu. Atau yang nggak ngerjakan tugas sampai diperingatkan 3 kali, berarti ya sudah terlambat, nggak usah lagi, misalnya gitu. Nah, anak tidak sempat membantah, tidak sempat berargumen, karena kita tutup memang ruang-ruang komunikasi kita buat dia. Akhirnya anak ya nurut saja. Ini yang kita sebut mengarah pada hukuman. Padahal ketika kita membuat kesepakatan kelas, kita tanyakan ke dia, kalau pas pelajaran kita enaknya seperti apa ya, supaya kelas kita ini tertib, supaya kamu bisa mendengarkan dengan nyaman. Apa yang harus kita sepakati? Nah, silakan sebenarnya anak-anak satu persatu ditanya, kalau perlu menuliskan di papan. Yang agak keren sih kalau dia bawa sticky note misalnya, disuruh nempel. Nah, ini yang boleh dilakukan, atau yang bagi di papan itu. Ini yang boleh dilakukan di kelas, ini yang nggak boleh dilakukan, nempel. Setelah itu baca, pasti nanti jawaban anak-anak itu macam-macam.
Yang minta dibolehkan itu boleh main HP, boleh main apakah yang online tuh. Nah, ketika ada anak mengumpulkan di kolom yang kita masukkan, boleh main HP, boleh makan, boleh minum. Nah, itu kita tanyakan ke dia, boleh nggak, wajar nggak sih kalau pada saat belajar lalu kamu main HP, proses belajarnya bisa nggak terjadi? Nah, kita buka ruang komunikasi itu dengan siswa, Bapak Ibu. Ketika ada anak menjawab boleh, kenapa boleh? Berarti kamu kan nggak belajar. Nanti pasti kok nggak cuma dia yang jawab, teman-temannya juga mau, nggak boleh Bu, kan gitu. Nah, yang penting kita dorong dia untuk berkomunikasi, nggak asal menulis di tempel. Lalu kita seleksi, oh ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Akhirnya kemudian kita bikin kesepakatan di kelas. Jadi di pelajaran kita yang boleh dilakukan adalah kalau bisa rubah kata-kata itu menjadi kata-kata yang positif. Jangan pakai kata jangan. Misalnya, tidak boleh terlambat masuk kelas. Dipakai aja masuk lebih awal sebelum ibunya atau sebelum gurunya. Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Bisa kan dengan kata-kata mengumpulkan tugas tepat waktu, misalnya seperti itu. Tidak boleh makan dan minum. Kena jam pertama, aduh Bu, saya itu kalau pagi tidak sempat makan, misalnya gitu. Saya harus makan dulu di kantin. Kalau enggak, saya punya penyakit mah, bla bla bla. Nah, itu harus ada kesepakatan. Misalnya gurunya boleh loh memutuskan, oh berarti untuk temanmu boleh makan, tapi ada izinnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak sembarangan dia makan. Tidur di kelas pun kita boleh kok menganalisa atau kita ajak ngomong, kenapa kamu tidur di kelas? Jangan langsung dihakimi, kamu nggak boleh tidur di kelas. Apalagi tidurnya anak kita ini memang beda ya zamannya dengan kita. Kalau dulu itu ngantuk itu tidur di atas meja lingkup gitu kan. Kalau sekarang kan anak-anak berani kotor, tidurnya itu di lantai. Makanya ketika dicari, mana ini orangnya? Sekarangnya di lantai lingkup seperti itu. Ya memang sudah ada perubahan kan? Dan memang dia nggak takut kotor karena di rumah mungkin dia tidak punya kewajiban mencuci pakaiannya karena dia mencucikan. Dan nilai-nilai seperti itu yang sebenarnya kita munculkan ke anak. Nilai-nilai kebajikan yang muncul kita tuliskan dan kita yakinkan ke anak-anak bahwa itu yang harus kita lakukan ketika kita belajar. Makanya kemudian menjadi kata keyakinan, bukan lagi kesepakatan. Karena kita yang bikin dengan anak-anak meyakini bahwa itu akan terjadi. Makanya kan dikatakan harus pakai bahasa yang positif. Jangan pakai jangan-jangan gitu. Tapi bahasa yang auranya positif. Nah, itu yang mengapa sekarang kita harus bikin keyakinan kelas. Itu tadi menanamkan keyakinan bahwa hal-hal baik yang memiliki nilai-nilai kebajikan itu akan muncul pada kelas-kelas kita, pada anak-anak kita. Kalau dia nggak terlambat di kelas, berarti kan dia nggak berkeliaran di mana-mana, kan gitu kan? Dan kita ini rata-rata ribut kalau pergantian jam anaknya nggak ada. Kayak saya di kelas tadi itu ada anak-anak bikin kesepakatan itu kayak harus ada di kelas Bu setiap pergantian jam. Itu anak lain yang ngomong, kenapa? Karena bosan selalu ditanya gurunya, temanmu kemana? Nah, kelasnya Tole itu ya, Tole itu kan selalu berkeliaran kemana-mana. Jadi yang merasa dirugikan bukan cuma Tolenya aja, ya mungkin nggak rugi, gurunya yang absen nggak ada, tetapi temannya juga merasa terganggu seperti itu. Itu kan bentuk kepedulian. Kita ngomong gitu, berarti kamu itu dipedulikan loh sama temanmu, bahwa kamu tuh harus ada di kelas. Bukannya apa-apa, karena peduli saja. Itu kan bikin dia GR, ya. Akhirnya dia senang dengan kelasnya. Itu contohnya pertama. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita memiliki peraturan dilarang rokok? Nah, itu tadi yang saya tanyakan, ya. Karena di dalamnya jelas. Dan ingat tadi yang dikatakan semuanya mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilainya apa? Tadi nilai keselamatan, nilai kesehatan. Jadi ketika anak-anak berkendara nggak pakai motor, itu nggak
sepeda iya kendaraan nggak pakai motor, sorry, kendaraan nggak pakai helm, kita orang tua nggak langsung ngomong benar, kita khawatir, tapi kadang dari rasa khawatir itu kita ngomongnya negatif terus ya. Nah sekarang kita latihan menjadi lebih sabar dan ngomongnya itu positif. Biasa sih saya kalau lihat anak saya nggak pakai helm ya pasti ngomong, aku nggak tahu, aku polisi, bla bla bla, belum lagi nanti jatuh, kepalamu itu berharga, misalnya begitu ya. Maksud kita baik, tapi penyampaian kita yang kurang baik. Akhirnya anak merasa kayak dimarahi, bukan diingatkan. Nah, sebenarnya kita ya itu tadi harus mengingatkan, kalau kamu nggak pakai helm nanti gimana? Ya kalau pas selamat saja. Kita memang doanya selamat sih, tetapi selalu ada peluang-peluang buruk terjadi yang tidak disangka-sangka. Dan kita harapkan itu tidak terjadi. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang disebut sebagai keyakinan, Bapak Ibu. Itu tadi yang sudah kita bahas, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati akan tersirat atau tersurat terlepas dari latar belakang anak, entah dari perbedaan suku, bangsa, agama, dan lain-lain. Ini adalah contoh nanti akan ada saya kasih contoh kegiatan membentukkan keyakinan kelas. Apa fungsi guru pada saat membentuk keyakinan kelas? Fungsinya adalah mewujudkan bahwa keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dibuat bersama, kesepakatan bersama. Itu intinya. Jadi bukan hanya dari gurunya saja ngasih aturan-aturan main saat dia di kelas, tetapi harus ada kesepakatan. Kalau anak itu menolak, boleh berargumen, tetapi lebih baik kita tawarkan ke anak-anak. Apa sih baiknya supaya pelajaran DI ini lancar jaya, kamu bisa semuanya. Nah, anak-anak suka aja Bu ngomong satu-satu, ya. Karena kalau kita yang ngomong berarti itu adalah aturan kita, bukan aturan anak-anak. Kemudian isi keyakinan kelas berupa peringatan-peringatan dalam kalimat positif yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan kelas dan pada akhirnya nanti di lingkungan sekolah menjadi suatu peraturan. Next. Ini contoh dari kegiatan keyakinan kelas atau dimulai. Anak-anak bikin keyakinan kelasnya, kemudian ditempel, kemudian kita memilah mana yang bisa dimasukkan dalam peraturan ya atau keyakinan kelas tadi, mana yang enggak. Makanya ada pertama kita pilih ini yang boleh dilakukan di kelas, ini yang enggak boleh. Setelah itu baru kita bikin kata-kata positif dari semua yang sudah ditulis anak-anak. Dan kemudian itu yang selalu kita ingatkan. Jadi ketika kita masuk kelas, kemudian kita mengabsen anaknya nggak ada, kita bisa tanya, kayak boleh kemana misalnya itu, oh kamu nggak lapor atau nggak izin, apa kesepakatan kita gitu. Memang kita ini kayaknya harus pelan sabar Bapak Ibu ya. Itu menjadi guru iya. Karena anak kita ini generasi yang mengatakan generasi strawberry itu yang rapuh gitu ya. Anak-anak kita ini suka tertantang, tetapi sisi lain dia itu ya agak rapuh gitu tadi. Nanti kalau misalnya dimarahi guru dia langsung bahasanya mereka itu kayak langsung down gitu, nanti langsung ngomongnya kena mentalnya kayak gitu. Iya Bu, mental saya kena, saya nggak ngerti mental yang mana, yang apa. Rasanya mentalnya ya begini-begini aja, itu istilah anak-anak sih. Jadi dia itu gampang down, gampang senang. Itu yang membedakan generasi saat ini dengan generasi kita. Karena memang setiap istilahnya dasawarsa itu kayaknya memang menciptakan generasi yang memiliki ciri khas tertentu. Anak-anak kita ini memang masuk generasi Z ya, Z istilahnya. Adik-adik mereka masuk generasi alpha. Jadi setelah Z ada generasi alpha. Itu yang baru-baru lahir ini. Nah, anak-anak generasi Z ini anak-anak yang selalu suka tampil Bapak Ibu dan update. Gimana nggak update? Orang dia lahir itu sudah difoto sama emak-emaknya kan, sudah kenal teknologi. Sedangkan kayak saya, generasi saya ini generasi yang mulai belum ada teknologi, bukan belum ada.
teknologi yang sederhana HP baru muncul, kemudian sampai seperti ini. Makanya generasi angkatan saya itu cenderung so eksis karena merasa melampaui semua perkembangan teknologi. Jadi di mana-mana dikit-dikit foto. Ya memang itu aja pamer menunjukkan bahwa kita itu ada dalam generasi itu. Tetapi kalau kita perhatikan anak-anak kita Gen Z ini justru dia nggak pamer, nggak sedikit-sedikit selfie kayak emak-emaknya atau kayak angkatan kita, ya, karena dia sudah terbiasa dengan teknologi itu, sudah hal yang umum. Bahkan kalau kalian perhatikan mereka pakai HP ini kan nggak seterang kita, kan? Ya selain memang usia atau faktor usia kita ini nggak bisa melihat dalam gelap, ya. Anak-anak kita ini kan modelnya gelap semuanya. Makanya saya sampai pernah di sini, ya ampun Bu, HP-nya kayak pakai sunscreen kan. Terang banget kan. Bukannya apa-apa, selain memang gak kelihatan, juga iya ya, memang ya harus terang. Tapi lihat, perhatikan, apalagi pas ulangan Bapak Ibu, ketika disodorkan kita harus kasih apa itu namanya? Token, kita kan ya ampun gelapnya HP-mu kan gitu. Iya Bu, Pak Ibu kan mak-mak banget kan, kenapa? Ya itu tadi, kayak dikit-dikit tapi surya atau sunscreen gitu. Tapi kita yang terang-terang itu ya, tadi sudah membedakan bahwa kita ini beda generasi Bapak Ibu. Dari situ ya memang harus ada, karena kita yang lebih tua ya, yang lebih berpengalaman, harus ada pemahaman. Balik lagi, seperti kata Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu fungsinya adalah menuntun siswa. Menuntun itu kan menggandeng bersama-sama. Jadi artinya memang kita itu ya harus sabar itu tadi. Setiap generasi pasti punya masalah sendiri-sendiri, tetapi yang penting adalah bagaimana dia bisa menjalani masalah itu dengan baik dan keluar dari masalah itu. Ini adalah contoh keyakinan kelas geografi yang dibentuk ya. Yang di sebelah sini nggak kelihatan ya. Ini adalah kesepakatan belajar kelas. Tadi itu sudah ini setelah anak-anak mengumpulkan mana yang boleh dilakukan dan yang nggak boleh dilakukan. Kemudian diberi kesimpulan bahwa pada saat belajar geo itu harus tertib. Tertib itu kalau anak-anak itu ngomong mulutnya, karena ada di kelas itu yang suka teriak-teriak ngomong keras dan itu mengganggu. Ada yang suka jalan-jalan ke sana sini di dalam kelas. Nah beberapa orang kayaknya terganggu. Kemudian diperbolehkan menggunakan HP saat pembelajaran. Fungsinya bukan untuk main game, tapi untuk menambah sumber belajar. Kemudian sering-sering ice breaking Bapak Ibu. Nah, ini permintaan anak-anak. Karena sering-sering ice breaking, akhirnya ya saya serahkan aja deh. Saya kasih mereka tugas, kamu cari deh ice breaking untuk ditampilkan di kelas bergiliran. Jadi ketika ditunjuk, dia sudah punya modelnya. Daripada kita juga harus mencari terus kan pembaruan-pembaruan. Dari kelas ini, SBG-nya ini bisa kita pakai di kelas lain dan seterusnya. Kemudian sering-sering kuisis kata mereka. Kuisis ini pembelajaran agak digital sih. Biasanya berupa soal-soal online karena di situ langsung ada rankingan. Dan anak-anak kayaknya excited banget ya Bapak Ibu. Pokoknya senang kalau sudah ada rankingan di situ. Meskipun kita tahu tadi bahwa rankingan itu ternyata gak bagus juga, iya kan? Tetapi kita ambil positifnya aja. Dia itu jadi semangat. Buktinya kalau saya lihat kelas ini, itu memang hampir semuanya rata. Paling hanya 1-2 orang. Nah 1-2 orang ini yang harus kita sentil terus-menerus supaya dia berubah. Kemudian diperbolehkan makan dan minum, tetapi seizin guru. Jadi tadi ada yang langsung kayak mempraktekkan Bu boleh minum. Oh ya silakan. Tapi jangan Bu beli minum ya jangan. Anak-anak rata-rata kadang agak nakal juga ya Bapak Ibu istilahnya. Di kantin niat banget beli banyak ditaruh di kelas kan gitu. Nah tadi saya katakan menurut lu nih sopan nggak, baik nggak ketika guru ngomong terus kamu nyedot shot gitu sampai temanmu ketawa-tawa. Perhatikan di situ siapa yang merasa tidak dipedulikan, lalu kita coba ganti peran. Kalau kamu dalam posisi itu bagaimana perasaanmu? Ya rata-rata sih menganggap nggak sopan seperti itu ya. Tetapi ya itu tadi jangan cuma omongan aja nggak sopan, tetapi harus kita praktekkan atau kita lakukan.
Next. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Kenapa perlu diketahui? Ini saya informasikan ke Pian supaya kita itu memahami bahwa setiap anak melakukan tindakan itu pasti ada alasannya. Dan ternyata alasan mereka itu rata-rata karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kebutuhan dasar mereka itu apa? Yang pertama ada kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan rasa senang atau kesenangan, dan juga ada kebutuhan tentang kekuasaan. Dia bisa menguasai seseorang atau sesuatu. Bapak Ibu boleh lanjutkan. Lalu kita masuk pada posisi kontrol. Kita itu ada di mana sebagai guru? Posisi kontrol ini macamnya ada 5, yaitu posisi sebagai penghukum, kemudian posisi membuat orang atau siswa kita merasa bersalah, kemudian ada posisi kita sebagai teman untuk siswa kita, kemudian ada posisi kita hanya sebagai pemantau atau monitor, lalu ada posisi yang paling ideal yaitu posisi kita sebagai manajer. Nah, pada posisi guru sebagai manajer, ini guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Ini kalau ada kasus. Biasanya ketika ada kasus siswa, maka posisi guru sebagai manajer ini yang diperlukan. Nah, ini adalah upaya untuk mendukung murid agar dia dapat menemukan sendiri solusi atas persoalan yang dia buat atau yang dia alami. Ya, ini memang nggak harus guru BK saja sih. Mungkin selama ini guru BK tahu ya, kita yang guru-guru malah nggak bisa memposisikan diri sebagai apa. Nah, ini kalau saya kembalikan ke Pian ini sebagai guru rata-rata nih posisinya sebagai apa? Apa kita cuma pengontrol aja atau hanya memantau saja, melihati aja? Kalau ada anak apa-apa sudah biarin aja, ya, atau hanya diingatkan, tahu kan kamu itu salah? Iya Bu, ya sudah, selesai, cuma tanya gitu. Kan ada kadang kita berlaku seperti itu kan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini ada film, silakan dilihat. Ada posisi guru sebagai yang tadi penghukum, kemudian manajer dan seterusnya.
Saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Nah, itu tadi videonya Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan dari awal sampai akhir, yang ideal adalah posisi sebagai manajer. Tetapi di sisi lain kita itu melihat seolah-olah itu lemah ya, karena kita kebiasaan menghukum anak, ya kan? Anak harus dikasih konsekuensi dari perbuatannya atau kita kasih hukuman karena melanggar tadi peraturan. Makanya di sini Bapak Ibu penting ya adanya peraturan itu, peraturan sekolah itu harusnya lahir dari keyakinan kelas. Setiap kelas apabila membuat keyakinan kelas itu bisa dijadikan sebagai keyakinan sekolah atau aturan sekolah, hingga nanti tidak ada lagi anak kena sanksi atau kena hukuman. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa hal itu baik, hal itu tidak boleh dilakukan. Terkadang memang kita, ini masalah kita ya Bapak Ibu di sekolah kita ini kan banyak banget anak terlambat. Kadang anaknya itu aja. Beberapa kayak ini nih, pakai sepatu nggak hitam, kita sita sepatunya. Nah itu sebenarnya masuk sanksi kah, masuk hukuman kah? Atau anak yang terlambat tadi, kalau pas upacara kita jemur, misalnya seperti itu. Apakah itu tepat, masuk sanksi kah atau hukuman? Kalau dulu sih sebenarnya saya senang-senang aja, biar kapok gitu kan. Tetapi ternyata sebagai guru kita tahu bahwa itu salah. Setelah saya dapat pembelajaran ini, bisa jadi makanya anak kita ini bolosnya nggak kapok-kapok, tetap aja, atau terlambatnya juga terus nggak mandek-mandek. Karena mungkin kita kurang membuka ruang komunikasi dengan dia, mengingatkan bahwa apa yang dia lakukan itu salah atau tidak benar, atau tidak sesuai dengan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Nah, mungkin itu yang perlu kita lakukan untuk memecahkan solusi keterlambatan anak-anak kita, bahkan di kelas kita yang anaknya mungkin banyak yang tidur. Nah, itu sebenarnya, atau jam pelajaran anaknya jalan-jalan. Nah, itu mungkin kita harus bisa banyak-banyak membuka ruang komunikasi. Istilahnya komunikasi nggak cuma kita aja melihat, melaporkan, kemudian menuduh dia, tetapi itu tadi kita buka komunikasi positif sampai dia sadar. Bisa jadi selama ini nggak ada yang menyadarkan dia, cuma ya dianggap salah gitu aja. Makanya ada anak nih, anak kelas IPS ini selalu ngomong, mesti saya dianggap salah, pasti salah kan gitu. Karena ya memang apa yang dia lakukan kita anggap tidak sesuai dengan peraturan, padahal peraturan ini yang membuatkan sekolah.
Apakah anak-anak sepakat? Enggak juga, anak-anak kan mematuhi aja. Padahal sebenarnya kalau ada keyakinan kelas, itu ada kesepakatan bersama, dia akan menjadi peraturan sekolah. Ya itu harus kita analisis, kita omongkan ke anak-anak. Karena sudah bukan zamannya lagi kayak diktator, kita punya ini, anak-anak harus nurut ini. Tidak, Bapak Ibu. Karena itu tadi, kalau kita memaksakan itu akan mengkerdilkan atau menghilangkan hal-hal positif atau kreativitas anak. Kenapa? Yang pertama, ruang komunikasinya aja sudah ditutup, nggak bisa membantah. Nah, makanya ada kalau mungkin dia mendengar ketika upacara anak disuruh mengucapkan ikrar siswa, itu kan nggak terlalu bunyi ketika harus menerima sanksi gitu ya. Nah, itu kan nggak bunyi, hanya beberapa saja. Kan yang buat sekolah, bukan saya. Pokoknya saya harus nurut. Ada yang ngomong seperti itu. Jadi karena saya nggak nurut, ngapain saya bunyikan? Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Sebenarnya dari ikrar, sebelum dia menjadi ikrar, itu harus anak-anak yang bikin. Mana yang harus diikrarkan, tapi itu tadi harus yang mengandung nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai positif. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah dari segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, lalu ada menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu biasanya akan digunakan apabila ada siswa yang mengalami masalah. Kalau ada anak yang sering bolos atau kehadirannya kurang, kita panggil aja, kita ajak ngomong. Gak harus melalui BK, wali kelasnya, atau kebetulan saat pelajaran saya geografi itu kan jam pertama. Jadi tahu anak itu aja yang terlambat. Nah, tinggal dipanggil, diajak ngomong. Tidak langsung dikatakan apa itu namanya, kamu tahu, kamu salah, soalnya telat terus, kenapa? Tapi kita ngajak ngomong dia secara positif sampai anak itu mau terbuka dengan kita. Nah, pada tahap pertama menstabilkan identitas ini berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah suatu proses pembelajaran. Jadi berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Yang penting adalah setelah itu apa yang kita lakukan kalau membuat salah. Nah, tindakan ini seolah-olah menggeser bahwa identitas anak yang berbuat salah tadi kan identitas gagal menjadi identitas untuk sukses. Kemudian pada tindakan kedua, validasi tindakan yang salah, kita ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku anak itu pasti didasarkan ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Entah itu kasih sayang di rumah, kemudian dia pengen bahagia, fun, senang-senang aja nggak terpenuhi. Nah, itu perlu ada komunikasi dengan siswa. Nah, di sini ada pergeseran pola pikir dari yang kita ini hanya merespon kemudian menjadi proaktif untuk bertanya dan menemukan, menggali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan siswa. Kayak kata-kata seperti ini Bapak Ibu, kalau ada anak terlambat, terus kita ngomong, saya juga pernah terlambat, tapi setelah itu apa yang harus dilakukan supaya nggak terlambat? Nah, kita tidak hanya menyalahkan, kamu tahu, kamu terlambat sudah berapa kali ini, kan gitu, ya. Jadi kita seolah-olah menyadarkan bahwa apapun yang dia lakukan itu juga pernah dilakukan oleh orang lain, bahkan kita gurunya. Meskipun tanpa kita mengakui, iya ibu kayak anak-anak nyontek nih, kenapa kamu kok nyontek? Kita nggak harus mengakui di depan anak-anak. Nggak cuma kamu, ibu dulu juga pernah nyontek kan enggak toh. Tapi anak-anak kan pasti tahu, ibu dulu emangnya pernah nyontek kan gitu kan? Kayak dia cari apa ya? Tetapi kan kita bisa menggunakan kata-kata positif. Yang penting adalah kita menyadari. Nah, kamu sudah berusaha disadarkan bahwa nyontek itu perbuatan yang bagaimana. Nah, harusnya seperti apa? Bisa nggak? Kayak si ibu tadi yang terakhir itu kan, selalu mengajak bicara, terus menerus menggali kenapa dia terlambat, apakah ada orang yang bisa membangunkan. Memang seolah-olah itu melemahkan, tetapi sebenarnya itulah komunikasi-komunikasi yang positif. Kemudian menanyakan keyakinan pada siswa, apakah yang dia lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai
kebajikan yang ada atau keyakinan-keyakinan yang dia yakini. Kalau enggak, apa yang harus dilakukan? Seperti terlambat, ini benar enggak? Pasti dia akan menjawab enggak benar. Lalu supaya benar seperti apa? Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau dia melihat sekarang Soleh itu agak jinak ya di kelas. Pertama kan dia itu selalu show-off gitu ya. Anaknya kayak pengen menunjukkan bahwa dia bagaimana. Itu karena cuma butuhnya satu. Dia pengen diakui, ada kekuasaan, dia pengen orang itu dia kuasai semuanya, perhatian ke dia. Jadi rata-rata anak-anak kita yang bermasalah itu memang dia kekurangan kasih sayang Bapak Ibu. Kita ini di Banjarmasin angka perceraian keluarga, apalagi setelah pandemi itu melonjak naik sampai lebih dari 120%. Jadi orang Banjarmasin yang mengalami perceraian itu mengalami lonjakan. Jadi kan makanya kalau biar perhatikan anak-anak di kelas kita itu banyak loh yang anak-anak broken, kurang kasih sayang kan. Karena sebenarnya Bapak Ibu ada yang mengatakan bahwa kalau anak-anak kita ini sudah penuh kasih sayang di rumah, dia berangkat ke sekolah itu pasti tujuannya mencari ilmu atau pengetahuan. Tetapi kalau dia berangkat sekolah di rumahnya tidak ada kasih sayang, pasti dia berangkat ke sekolah itu untuk disayangi. Nah tugas kita memang guru-guru itu ya harus menyayangi dia supaya terpenuhi kebutuhan kasih sayang. Karena ya itulah ya kita akan terlibat dia selama 3 tahun, ya kan? Karena sebenarnya juga kasihan mereka kan juga korban-korban dari keluarganya, kasih sayangnya kurang. Itu Bapak Ibu. Ini sudah selesai. Iya, itu tadi yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sekarang panjang ya, sampai jam 4. Semoga apa yang saya sampaikan setidaknya ada bekasnya dan bisa kita lakukan. Dan memang saya harapkan Bapak Ibu mengupayakan menanamkan atau membentuk keyakinan kelas ya. Silakan pian-pian di kelas membentuk keyakinan kelas dengan kelas pembelajaran pian. Bila perlu difoto, nanti saya mau minta fotonya. Bikin kesepakatan lah istilahnya. Tetapi rubah kata kesepakatan itu menjadi kata keyakinan. Karena itu nanti yang akan diyakini anak-anak bahwa apa yang dia sepakati bersama-sama itu ada mengandung nilai-nilai kebenaran atau kebajikan untuk dilakukan secara terus-menerus. Bisa nggak Bapak Ibu? Kalau misalnya pian bikin keyakinan harus bisa ya, supaya kelas kita ini isinya enggak kayak kalau sudah masuk jam terakhir itu kayak gak semangat, gurunya gak semangat, anaknya gak semangat gitu ya. Nah kalau seperti itu banyak-banyak breaking point, ice breaking aja Bapak Ibu. Gak apa-apa loh, kita ini mengajar zaman sekarang itu informasi anak-anak itu gampang dapatnya. Kita ini lebih mengajarkan pada nilai-nilai dan mengembangkan karakter positif anak-anak. Jadi ajak anak-anak itu senang-senang. Kalau jam terakhir dia mau minta main atau SBG, silakan asal disiapkan. Nggak perlu harus materi karena sudah capek, dunia capek, anak-anak capek, materi itu nggak masuk. Makanya akhirnya anaknya jadi tidur. Nah supaya nggak tidur ya itu tadi kita bangun semangatnya. Nah nanti dari SBG tadi itu kan sudah menunjukkan potensi-potensi siapa yang nyanyi, siapa yang jadi instruktur senam ya. Kayak kelasnya yang nonton kan selalu ngajak senam di kelas. Iya, kita akhirnya tahu anak-anak yang nggak bisa merangkai kata itu siapa. Kalau kita pas bikin SPG-nya merangkai kata, bukan berarti nanti kita menjudge dia, tetapi kita ajak dia. Ayo kita bikin permainan yang lebih menantang lagi dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Saya mohon ada refleksinya ya dari Pian yang saya sampaikan tadi, apa yang membekas di Pian. Saya minta komentarnya. Kalau ada yang bersedia silakan, apa aja yang tadi saya sampaikan yang mungkin iya yang Pian pahami atau mungkin ada yang kok begini gitu, kok berbeda dengan yang saya tadi pahami atau saya yakini. Ya silakan Bapak Ibu, ada kan?
kegiatan hari ini? Iya, Bapak Ibu, ada yang beri refleksi? Jadi kalau yang saya simpulkan dalam bahasa saya sendiri, pertama budaya positif itu tentu harus dilakukan terlebih dahulu oleh gurunya. Budaya positif maka yang digunakan harus kata-kata positif, maka harus dihindari kata negatif. Misalnya kita bilang kepada anak jangan teriak, maka yang harusnya kita katakan adalah pelan-pelan saja ngomongnya. Kemudian kepada anak jika kita tidak diperkenankan memberi hukuman, maka kita harus memberikan penghargaan yang positif. Penghargaan positif ini berarti kita tidak memberikan penghargaan atau pujian terhadap hasil yang dia dapat, tetapi adalah memberikan penghargaan atau pujian akan proses yang telah dia lewati selama ini. Contohnya dia adalah juara kelas atau misalnya dia adalah atlet peraih penghargaan, maka yang kita berikan penghargaan atau pujian adalah proses dia telah bekerja keras saat dia mencapai posisinya sekarang. Jangan kita memberi pujian bahwa selamat kamu telah mencapai ranking 1 atau selamat kamu telah memenangkan kejuaraan ini, bukan, tetapi adalah terima kasih kamu sudah bekerja keras memperoleh hasil yang maksimal diinginkan. Berikutnya, ketika kita sebagai guru, maka harusnya kita sebagai manajer bagi mereka. Artinya, anak tidak hanya tahu bahwa perbuatannya benar atau salah, tetapi kita juga harus mampu membimbing siswa dalam memecahkan masalah yang dia hadapi. Artinya, di sini anak sudah tahu perbuatan dia benar atau salah, dan dia bisa menerapkan hal yang benar-benar harus dilakukan oleh siswa itu. Itu saja dari Bu Ibu. Terima kasih Bu Riri. Kita kasih informasi ke Ibu dulu. Ya jadi kayak banget karena dia mencatat dari materi Ibu. Terima kasih ada apresiasinya dan refleksinya. Adakah lagi Bapak Ibu? Ya, kalau nggak ada, terima kasih sekali untuk kehadiran pian-pian. Semoga bisa ya kita praktekkan setidaknya dari diri kita ngomongnya ya positif-positif, baik-baik. Dengan anak-anak juga begitu. Karena harapan kita adalah anak-anak bisa menjadi lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, bisa memecahkan masalahnya sendiri. Karena inti dari kegiatan kita itu sebenarnya kan itu tadi untuk murid dan murid, supaya murid kita itu ya meskipun di zaman yang morat-marit seperti ini dia bisa menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari narasumber kita pada hari ini mengenai diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua sebagai pengajar. Sekarang kita berikan aplaus dulu buat narasumber kita pada hari ini. Terima kasih. Mulai atas kesepakatan belajar geografi. Keyakinan kelas belajar geo. 1. Tertib saat belajar. 2. Diperbolehkan menggunakan HP pada saat pelajaran yang menambah sumber belajar. 3. Sering-sering ke breaking